Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh limang. Maka inilah bari keput belah sertuh limang bari keput belah dari ratu. Maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia sangat kemudian daripada tiap-tiap pekerjaan dahulunya, daripada kafir kekafiran dan dhalalah kesesatan dan fasid maksiat. Nyo manteng berhubungan dengan masalah raja. Hadis-hadis yang menyatakan tentang raja sangat banyak idelik ke begah. Sampai gak angkat cerita yaitu tukang-tukang sihir Fir'aun di saat melihat mukjizat yang Allah Ta'ala nampakkan bak Nabi Musa, maka mereka itu cepat-cepat beriman kepada Nabi Musa. Pada hayawaknya kamu pelutun dalam kekafiran, namun karena sangat harap kepada kemaafan pengampunan Allah, maka Allah terima iman mereka. Ini masalah raja sebab boleh Allah Ta'ala gepeget tirara urang dari hanaget ke get dengan sedikit saah untuk bertaubat. Boleh kamu pelutun di dalam dosa, tapi dalam waktu yang sangat singkat sekarang dia bertaubat dan penuh harap kepada Allah Ta'ala, boleh jadi gugur seluruh dosa-dosa haji oleh Allah Ta'ala. Lagi tukang sihir Fir'aun, mereka itu semuanya beriman dan memuji Allah Ta'ala. Jadi diterima oleh Allah Ta'ala. Nyo adalah manteng pembahasan raja. Maka inilah hal orang yang mengetahui akan dia sangat, artinya urung-urung yang sangat tahu bagaimana cara Allah Ta'ala untuk Nabi taubat terhadap urung. Yang ke dengan bersungguh-sungguh dalam taubat, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Kemudian setelah tiap-tiap pekerjaan dahulunya daripada kafir, mana pekerjaan perkara, keadaan jih jamun dalam keadaan kafir, keadaan jih jamun dalam keadaan dhalalah, kesesatan, dalam keadaan fasadnya maksiat, jamun maksiat, bahkan jamun dalam keadaan kekafiran. Namun di saat dia itu beriman kepada Allah, bertaubat dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala terima. Yang kejut urung udip 80 tahun dalam keadaan kafir, Allah yang ucapkan 2 kalimat syahadah, Allah yang mati meninggal, nyen selamat iman dan di kasau surga. Nyen pakan karena rajanya, harapnya kepada Allah Ta'ala. Maka betapa orang yang sudah fana umurnya di dalam tauhidnya, maka kiban kehlom urung-urung yang memang telah fana. Makna fana kagak habis umur ke si memang ponkan dalam akidah yang benar. Hai lagi kitanya balahir ba urung syik tu memang kah dalam akidah yang benar. Cuman hana tak harap ba Allah ke ampun dosa tu. Nyo adalah baik sampai juk ke putus asa kena pegah. Menyelikut tentang ayat khauf ataupun kisah-kisah khauf, takut menyonyo tentang ayat ataupun kisah-kisah raja. Penuh harap. Dan tiada menilai bagi demikian itu yang ahli di dalam dua negeri ini akan yang lain daripadanya. Di dalam dua negeri dunia, negeri akhirat, hana lain pandangan kecuali yang keharap kepada Allah Ta'ala yang kena pegah. Yang kekalan cuma raja, yang kekalan cuma pengampunan Allah, geterima oleh Allah Ta'ala, nyu akan kepegat di dalam dua buah nanggro dunia, nanggro akhirat. Tak tergedi hana trip le udip dalam dunia, gepegat di singgah get udip di akhirat. Bahkan karena penuh raja kepada Allah Ta'ala. Makanya seringlah kita sampaikan, seburuk apapun kehidupan ataupun masa lalu katanya, ingat masa depan katanya golong buruk. Yang pubruk masa depan katanya tanya sendiri. Allah Ta'ala kalau tetap buruk lah. Makanya oleh katanya baik putus asa. Kamu puluh-puluh tahun tanya lalai watai subuh tinggai semayang akai tahanagat ilmi tukurung ibadat yang seburuk apapun katanya ingat Allah masih menerima katanya. Tapi dari jino ke depan memperbaiki diri.
baik sampai pi watai karut dalam bruk tak anggap baju orang sabar-sabar tanya makan get tapi tarhuang dari bruknya hana tetap bruk sabar-sabar baik mana najih raja sahabat haji menyuruh raja haji dibuktikan oleh anggota lagi persih katanya mengharap bahawa Allah berpulih sakit jadi jib ubat lah yang baru kena betul raja nya kan harap-harap sagai berpulih sakit ubat hantar tem jib pantang hantar tem nyen salah prosedur raja hanya mana je prosedur raja maka kebohong namanya yaitu tak harap syurga kan jalan syurga yang tertempuh tak harap pengampunan dosa kan jalan pengampunan dosa yang tertempuh itu bohong namanya yang kekan ar-raja biduni talab mengharap dengan tanpa mencari harap syurga tapi tidak pernah mencari syurga itu artinya tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada syurga itu salah ya nyamban tiada engkau lihat akan ashabul kahfi ya apakah tidak engkau dengar cerita ashabul kahfi bagaimana cerita mereka urunyan kan duda baru gemiman pada gemiman sehingga geplung daripada selamatkan iman geplung daripada raja yang zalim raja kahfi yang cukup trip gak nyentengun ke kan tiada ke gerempa udip dengan agama yang benar ini yang diterima oleh Allah dan barang yang ada mereka itu atasnya daripada kafir sepanjang umur mereka ketika berkata-kata mereka itu yang awaile bukan mereka itu dalam keadaan kafir tapi duda mereka itu adalah beriman dan wateka beriman kan kailit li raja hanjit tinggal urung beriman hinan sehingga ge aplung lah dalam guha kan tengok gedeh mertau-tun memang kan tiat hagai kau yang gerempak beriman olehnya tengok gaju olehnya bajaga tengoknya nasihat gepu meninggal oleh Allah Taala jadi perlu pegah cukup trip masa dalam kekafiran BO sagai kau yang beriman namun karena sangat harap kepada Allah Taala maka diterima sehingga jika urunggat sampai geken aulia ashabul kahfinya kan para wali Allah aulia Allah di mana mereka itu berkata Rabbana Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha dalam surah Kahfi Tuhan kami Tuhan 7 petala langit dan bumi tiada kami sembah daripada yang lainnya Tuhan nyamban diakui oleh mereka Tuhan kamu adalah Tuhan yang pencipta yang menciptakan 7 petala langit dan bumi kamu hanya sembah Tuhan selain Tuhan yang cipta langit dan bumi dan kembali mereka itu kepadanya kepadanya Allah cikalan betapa diterimanya akan mereka itu kemudian maka dimuliakan mereka itu diterima oleh Allah kalian kiban diterima ngurungnya oleh Allah Ta'ala dan mereka itu dimuliakan jadi ashabul kahfi aulia sahibul kahfi dan mereka itu kan para wali Allah padahal kan tiat sagai udip yang le kagak petengut oleh Allah dan dimuliakan akan mereka itu sampai menyoni cerita dalam kitab tafsir adalah nama aulia 7 menteng nama aulianya ashabul kahfi yang tertulis bak kertas dengan keberkahan mereka itu tatipek bak bintih bak rumah nyo gebegah jauh daripada kebakaran tatipek bak kapai lang laut nyan jauh Allah Taala hindarkan daripada tenggelam sampai lagi nyan nan gemantang menyubah bahasa haji dan pegah nan gemantang kekeramat yang dinan ukuran nyambannya golom diri urung golom koknya nyandina gepegat kemuliaan gebi li Allah Taala jadi perlu pegah karena mereka itu sangat mengharap kepada diterima oleh Allah Taala memang diterima maka jika katanya jangan berputus asa untuk mengharap pengampunan Allah bersungguh-sungguhlah sebruk apapun masa lalu katanya masa depan katanya belum bruk kecuali tak apa bruk kerot maka firmannya gekul Allah dalam Al-Quran cerita ashabul kahfi wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal dan kami balikkan mereka itu pihak kanan dan pihak kiri geput tengut oleh Allah Ta'ala mertuh-tun hinan dan gepu balik-balik oleh Allah kan wategeihnya lagi tapi kan gebalik leunun gebalik lewi yang kemana-mana ke karena secara adat tubuh manusia punya lagi tapi mertuh-tun kembruk kan rela hancur binasa sehingga gepu balik-balik kita tanya waktu tak balik uwi balik unun balik uwi balik unun nyemana gepu oleh Allah Taala tatrib mertuh-tun ukuran dijajah Aceh le Belanda yang ke ukuran lebih kurang
enam ukuran gak yang tengok dalam guha cuman keratusan 300 tahun lebih 350 tahun tapi menunjukkan 100 kurang pokoknya ratusan tahun lah. Dan betapa dibesarkan bagi mereka itu hormatnya, hormat kehormatan kiban ke pemulia oleh Allah Ta'ala mereka, yaitu diberikan penghormatan kepada mereka itu dan dipakaikan mereka itu haibah takut takut orang hingga berfirmannya artinya mana Allah Ta'ala gebi kepada mereka itu kehebatan khauf takut kepada Allah, iman yang kena pegang, gebi kehormatan, gebi keimanan. Kan dengan sebab nak iman mereka itu takut, dengan sebab beriman mereka itu haibah, haya ke, hebat ke, dengan sebab ada iman. Begitulah di saat Allah Ta'ala nenek pemulia. Ada cerita-cerita dalam kisah Bani Israel kan ada kan pelacur-pelacur yang duduk karena dia itu lacur itu bertobat, duduk dari rahimnya itu dilahirkan nabi-nabi karena berkat taubatnya. Yang kerja ube'ik bro do manusia apabila dia itu kembali kepada Allah Ta'ala, jangan kita ragukan, Allah pasti menerimanya karena itu janji-janji Allah dalam Al-Quran. Nah makanya yang baik mentang berputus asa nya yang baik mentang Allah Ta'ala terima katanya, betul katanya oleh Allah Ta'ala, maka bertobatlah sebelum mati. Hingga berfirman bagi yang terlebih mulia kejadiannya alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, ini makna kepada akhirah orang yang paling mulia ciptaan Allah, kejadian keciptaan Allah, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad putra nikun li Allah Ta'ala bak Nabi Muhammad. Ni cerita Ashabul Kahfi jikalau kamu lihat akan mereka itu niscaya berpaling kamu daripada mereka itu lari. Jikalau kamu lihat akan mereka itu niscaya berpaling kamu kepada maksudnya mereka itu lari. Artinya mana? Bagaimana keadaan Ashabul Kahfi itu yang sengkira gata takalan kehidupan mereka, yang sengkira gata takalan mereka, engkau itu akan berpaling lari kepada mereka, bukan lari menghindar, kamu akan bergabung bersama mereka ya. Dan niscaya penuh engkau daripada mereka itu terkejut, engkau lihat keheranan mereka tentang mereka itu, tentang kejadian mereka itu yang hebat kepada Allah, yang sengkira gata takalan mereka itu. Dan betapa dimuliakan anjing yang mengikut mereka itu. Takalan mentang asai mentang kiban ke pemulia oleh Allah, asai yang ikut awaknya. Dan salah sabuh daripada asai yang tamung surga sehingga yang ke salah sabuh daripada binatang yang tamung surga sehingga adalah asai Ashabul Kahfi. Ya, ini asai yang tamung dalam surga. Demang gebegah dalam surga ini hana najis, hana makhluk najis itu dirubah oleh Allah Ta'ala. Naga pegah anjing Ashabul Kahfi yang gerubah oleh Allah Ta'ala jadi kibas, jika kibas yang tinggal jadi hana lihat saya kan li berbentuk najis lagi saya jadi orangnya dalam dunia ya. Jadi kena pegah betapa hebatnya mereka itu, anjingnya saja yang menjaga mereka itu dimasukkan oleh Allah dalam surga, hingga disebut akan dia di dalam kitab aziz beberapa kali, kitab aziz Al-Quran maksudnya, sehingga Allah diceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang anjingnya, tentang Kitmir anjing daripada asai daripada Ashabul Kahfi. Nah, dicerita atau bahasanya dicerita oleh Allah dalam Al-Quran beberapa kali. Kemudian dijadikan dia serta mereka di dalam dunia terdinding dan dimasukkan akan dia ke surga pada akhirat ya. Terdinding kepegal oleh Allah Ta'ala dalam dunia, mereka itu terdinding, arti terdinding mereka itu terhindar daripada manusia, dan di akhirat sehingga Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Maka inilah karunianya serta anjing itu. Ini supaya nggak naraja, artinya kiban kalen karunia Allah, sayang Allah terhadap asai menteng tiada ada melainkan melangkah beberapa langkah serta kaum yang mengenal akan dia dan mengesahkan dia beberapa hari yang berbilang-bilang dengan ketiadaan ibadah atau khidmah. Kalen kiban Ashabul Kahfi nyan cuma siat hagai merempak beriman, hana merempak trip pi hudib, hana merupakan ibadah pi kepada Allah Ta'ala, hana merupakan khidmah kepada Allah Ta'ala, tapi mereka itu dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan dalam surga. Nah, nyendiknan kah hana merupakan ibadah pi, maka ditanya jangan berputus asa. Maka betapa karunianya serta hambanya yang mukmin yang duduk khidmah akan dia. Maka kiban ke karunia Allah, sayang Allah terhadap hamba-hamba yang beriman, di mana mereka itu memang kaget sengaja untuk beribadah kepada Allah.
dan mentauhidkan dia dan ibadah 70 tahun. Ya, dan ibadah 70 tahun. Iban ke manusia-manusia alam, manusia-manusia adum yang beribadah kepada Allah Taala berpuluh-puluh tahun sampai 70 tahun. Nah, teman ikna hana getung le Allah, hana taharap ke getung le Allah. Nyo yang ke gena yu raja, benar raja bak katanya. Cuma rajanya lagi ada berah dikit. Raja itu mesti diimbangi dengan khauf. Karena menyo raja mentang-mentang ente takut jadi ujub. Raja mentang-mentang takut timuh sifat merasa tenang terhadap dosa, hana kekhawatiran, nya bahaya teman. Yang kejijikkan raja mentang-mentang dan khauf mentang-mentang. Tapi kibantit rajanya diiringi dengan khauf. Jikalau hidup 70.000 tahun adalah mereka itu tiada kasat mereka itu melainkan hendak mendirikan ubudiyahnya. Manusia-manusia yang beriman lagi ashabul kahfi sing kira gepegel oleh Allah Taala udip mereka itu sampai 70.000 tahun. Ya, 70.000 tahun hana lain niat kecuali untuk beribadah kepada Allah Taala. Cuma hana gepudip oleh Allah Taala sagai siat sagai. Hanya si kagak pedengut, hanya kagak peninggai ju. Ya, begitulah keadaan ashabul kahfi. Tiadakah engkau dengar lem betapa dicerca Ibrahim alaihissalam di dalam doanya? Ya, nyalom. Apakah tidak kamu dengar betapa Allah Taala mencerca Nabi Ibrahim di dalam doanya terhadap orang yang berdosa? Berdoa kepada orang berdosa dan dicercakan Musa pekerjaan Karun. Dicerca ada mana masa Nabi Ibrahim kena kisah sit yang berdoa igaknya berbinasa orang berdosa dan dicerca Musa bak masa Nabi Musa gecaci ada je dicerca Nabi Musa tentang pekerjaan Karun. Maka firmannya berteriak minta tolong akan dikau Karun, maka tiada engkau tolong akan dia. Maka demi ketinggianku dan kebesaranku, jikalau minta tolong dengan dia, dengan daku, niscaya aku tolong akan dia. Karun udip masa Nabi Musa, ya kan? Karun udip masa Nabi Musa. Ikarunnya ni jika ilakai pertolongan buat Nabi Musa. Mungkin waktu kata terjepit ji. Nabi Musa hangga bermulai, hangga bantu le. Kan ditegur oleh Allah, hai Musa, angka kah ji ilakai tolong bakah hangga bantu ji. Menyolong mulai ilakai tolong baklah bantu ji. Ya, nyambat yang kerja obek bro manusia orangnya obek tafonis bro tak laju. Allah Taala mentang pemaaf urang manusia. Teruk padanya kan ada pemaaf. Hana menai ji. Dan aku ampun akan dia, dan aku ampuni akan dia. Menyuji hilakai pertolongan baklon, hilakai maaf baklon ampun ji. Hilakai bantu tolong baklon, lombi pertolongan keji. Tapi kata kan tabi pertolongan keji. Hanya naga. Jadi mendapat teguran dari Allah. Teguran dari Allah ke Nabi Musa, teguran dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ke Nabi Musa karena hana bantu Karun. Padahal kan jelas-jelas di urang hana ged. Tetapi ahwatai laki bantulah dia. Maka betapa alam dicerca akan Yunus alaihissalam. Yunus juga demikian. Dicerca Yunus alaihissalam pada kelakuan kaumnya bahwa engkau duka cita atas pohon kayu labu yang tumbuh di dalam satu saat dan kering sesaat, dan tiada engkau duka cita atas 100.000 atau lebih kemudian diterima akan azor mereka itu. Kemudian diterima akan azor ke kemaafan mereka itu, diterima akan kesalahan mereka itu diganti dengan kemaafan yang betul ini, dan dipalingkan siksanya yang amat besar daripada mereka itu. Kemudian daripada mengkelamkan mereka itu azabnya menunggu begah ata oleh Yunus Nabi Nuh bersama kaum mereka itu. Ya, atagaknya kena kisah drog terhadap tibak bakaya bak labu yang tumbuh satu saat dan kering satu saat. Timuh udip li, halnya mati li, udip li, tu li bakayanya, udip li dan tu li bakayanya. Di saat bakayanya dicok li kaum terlalu gundah dengan bakaya tersebut, terlalu sayang ke. Tetapi hebat kaum ke yang bertuh ribaira urang, 100.000 atau lebih. 600.000 urang kaum ke epat igaknya hangga permun hangga bi kemaafan sehingga Nabi Yunus igaknya kan podakeun kan berangkat dari kaum ke ditinggalkan kaum hangga permun le karena gak kaum kazalim. Padahal kan golong perintah hijrah daripada Allah Taala sehingga ditegur oleh Allah kasayang te ketanaman daripada kaum te daripada umat te kaum kata epat pakan hanta selamatkan belum mentang menyolah kemaah pemaaf sih kata pakan hanta tem selamat ji pakan hanta pemaaf ji. Nyo mandum-mandum guna putri bak tanya begitulah benar sifat benar harap ba Allah
Bi'ah nak ingat sagai kepada pengampunan Allah. Dan dipalingkan mereka itu daripada siksanya, siksa Allah, diselamatkan. Hanya makna dipalingkan siksanya yang amat besar daripada mereka itu, kemudian daripada menggelamkan mereka itu azabnya. Setelah mereka itu kena azab oleh Allah Ta'ala, duduk kepinah azab daripada mereka itu. Yang inti yang kena pegah, Allah Ta'ala menghilangkan azab daripada mereka itu, tapi kenapa kamu tidak pernah memperdulikan mereka itu, tidak mau memaafkan mereka itu? Ini kamu dapat teguran daripada Allah Ta'ala. Gejit le si para nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Cuma itu hanya tak anggap berarti yang kekurangan, yang suatu dosa para rasul hanya lagi nya, hanya tak ikut dosa sebab. Kemudian maka betapa dicerca Sayyidil Mursalin lah, ya Nabi Muhammad teman. Ada juga pada suatu hari Allah menegur Nabi Muhammad. Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad SAW pada barang yang diriwayatkan akan dia. Nah sabah huro, yaitu nasabah kejadian, nasabah riwayat diceritakan, yaitu bahwasanya masuk ia pada pintu Bani Syaibah, masuk ia pada pintu Bani Syaibah, getamang dalam Mekah, dalam Masjidil Haram, rat pintu yang nama pintu tersebut pintu Bani Syaibah. Ataji pintu-pintu tamang dalam Masjidil Haram kan cukup jai nama pintu, jadi tak nama pintu demikian. Jadi rat pihak pintu Bani Syaibah. Maka melihat ia akan kaum tertawa-tawa mereka itu. Ternyata para sahabat telah dahuluan masuk. Para sahabat kanai dalam. Nabi duduk ketamang. Kekalan untuk para sahabat Nabi sedang tertawa-tawa di dalam masjid. Ya kah? Mau tanya maka sabdanya bagi mereka itu gekun le Nabi bak mereka itu kaum ke umat ke sahabat ke. Karena apa tertawa-tawa kamu? Tiada aku lihat akan kamu tertawa-tawa. Pakan kata-katanya takhim belum? Pakan kata-katanya dum takhim? Nyampe lukalan li kata-kata takhim. Jadi seolah-olah Rasulullah hanya senang gelah waktu kekala mereka itu tertawa. Jadi seolah-olah tidak ada kemaafan menyebab Nabi, hingga apabila pada hajar kembali ia kepada mereka itu, padahal undur ke belakang, maka berkata ia, sehingga sampailah Nabi pada hajar, ataupun hijir, hijir, sampailah Nabi kepada hijir, sehingga mereka gekalan kagak surut ulikut hanale bak bunuh geduk, maka berkata ia, gekun duduk oleh Nabi Muhammad telah datang Jibril, maka katanya, hai Muhammad, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, karena apa kamu putus asa akan hambaku daripada rahmatku, sukakan olehmu akan hambaku bahwasanya aku Tuhan yang amat mengampun lagi amat kasih sayang. Mana yang kena pegah ada tak kem-kem dalam masjid yang kan bengih Allah itu kan maksud. Jadi menyebab Nabi bunuh hana pemaah hajud kenju hanjut kem-kem ya nyambakeun. Jadi ada lebih baik lagi nyan. Teman kan duduk kan ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, gekeun berfirman, iya apakan kata putus asa daripada rahmatku? Adaikan gebegah minta tolong oleh kamu ataupun bertobat kamu telah melakukan dosa. Tapi Nabi hana gepremen. Sabak kai pemaksud, memang kan maksud tak kem-kem raya alam masjid. Jadi kan gebegah gi tobat. Tapi masih hangga perumun oleh Nabi, wah itu atas salah. Duduk kengkang tegur, datang Jibril, bahwa pakan kata lagi urung putus asa daripada rahmat, hana tak harap kepada pengampunan rahmatku, sukakan oleh kamu akan hambaku. Makna sukakan, beri berita gembira olehmu kepada mereka, aku terima taubat mereka. Itu memang para sahabat terbengih Nabi kengkaya ke, kengkang putus asa ke seolah-olah haji sangka berdosa hendak terima ngeli. Jadi sehingga turun firman Allah melalui malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad, pegah kepada mereka bahwa rahmatku luas, arti yulaki ampun. Nyu mandum-mandum kisah yang diangkat kena adalah mandum kisah raja. Kenapa Allah pengampun. Nyu ji biasa hati lagi pada diri Rasul sebelum ditegur oleh Allah Taala. Duduk kan ditegur. Sebab apabila itu nampak kemukaran bengih gaju untuk para Rasul kan lagi nyan. Man duda-duda kagak pegah lam. You taubat awaknya keterima oleh Allah Ta'ala. Maka jibek bengih tu bagi kena pegah pada Nabi Muhammad. Tapi sampaikan kepada mereka itu untuk taubat. Nya sahabat kan golong gu pegah ini. Golong gu sampai golong gu depu oleh Nabi sehingga bengih raju Nabi. Karena ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nyoke wate karena lagi nyoke gekeun oleh Nabi dalam suatu hadis, Allahu arhamu bil abdil mu'mini minal walidati syaqiqati biwaladiha. Wahai Tuhanku, hai Tuhan, bermula Allah itu
terlebih kasih sayang dengan hambanya yang mukmin daripada ibunya yang kasih sayang bagi anaknya. Allah Ta'ala etna sayang kiban model sayang Allah, seukuran apa sayang Allah kepada getanya orang beriman. Kepegah oleh Nabi, Allah Ta'ala sayang getat-tat ke orang yang beriman melebihi daripada sayang seorang ibu terhadap anaknya. Hai siro ibu, kiban sayang gila terhadap bayinya yang masih merah. Minal walidati syaqiqati biwaladiha. Bayi yang masih merah betakeun pulain musabah jamu beideng mengangin hanya detuk menanlah kira-kira tanda pegah dinan sayang ke, tapi melebihi sayang Allah kepada seorang hamba. Makanya getanya orang beriman tidak ada istilah putus asa. Tanya orang iman hana istilah putus asa, kecuali iman hana berehli yang baru. Kamu rempak orang digantungan, ya digantungan. Kamu rempak orang gegantung drog, kamu rempak orang bunuh diri minum racun, kamu rempak orang lamon mati kagak grup gede. Karena apa kan? Karena putus hasanya kan karena bereh imannya, karena hana bereh iman. Munya orang bereh iman sebesar apapun beban dalam hidup mereka itu jalan keluar, karena Allah Ta'ala itulah jalan keluar. Allah tempat getanya berbicara, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah, getanya tumpahkan segala harapan getanya pada Allah sebesar apapun. Sebenarnya yang kejut sebenarnya tidak ada istilah orang beriman itu galau, itu tidak ada. Walaupun tanya orangnya pahala tadi ngetutup galau, tidak ada istilah galau. Karena di saat perasaan katanya hanapah mengadu kepada Allah, baca Al-Quran untuk menghilangkan kegalauan, berzikir untuk menghilangkan galau. Teman tanya zikir kadang hana baca Quran hana pun galau teman. Kadang kumpulain ngurusan dunia, menyesibuk ngurusan dunia ibu wawat ibu rawah tu, makanya galau tanya. Galaunya sampai takkan ke Jawa, saya ingin tahu ke Jawa, karak-karak Jawa itu hana pahli pikiran. Hana istilah haji menan sebenarnya tanya. Kita orang beriman hana menan, kecuali si imannya yang kurang bereh. Iman penyakit mana haji? Bagah-bagah kagalau le, kanyo le kaji. Tapi punya urung-urung yang benar imannya, Allah Ta'ala itulah tempat curhatnya. Tak bercut tu. Betul bak tiga kena uyup memang ngak mupat sumber ngak habis. Yang kekenlam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada khabar yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah hadis yang lain juga hadis datang dari Rasulullah putra gepega bersabda ia, inna lillahi mi'atu rahmatin, inna lillahi mi'ata rahmatin, mi'atu lah kena mi'ata rahmatin wahidatun minha qasamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna waddakhara minha tis'atan wa tis'ina li nafsihi liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala 100 rahmah. Allah Ta'ala itu punya 100 kasih sayang. Nasirtuh boh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Satu daripadanya dibagikan antara jin dan manusia dan binatang, maka dengan dia berlemah lembut mereka itu. Kalian Allah punya 100 sayang, 100 rahmah. Nicok sabah rahmatnya neseprek ke dalam dunia oleh Allah, sehingga antara sesama katanya saling berkasih sayang. Jin tapi keroroi berkasih sayang tid, binatang tapi keroroi berkasih sayang tid iji. Kalian rimung dan merempok tapi keroroi kahanai pajuh rimungnya pajuh rimung je, yang nai je ya pajuh gop kai pajuh tapi keroroi. Olehnya je ngananu ikan kasih sayang tid, kai ibi susu ti kanu di. Nyan tanda punya kasih sayang, sehingga menyuhana kasih sayang hanya bi iya kaneng iji. Nya kan berlemah lembut berkasih sayang mereka nyan dengan satu rahmah, dengan satu kasih sayang yang disepruk oleh Allah Ta'ala dalam dunia, dan ditaruh padanya 99 bagi dirinya. Artinya disimpan oleh Allah Ta'ala, tinggal si kurung plus si kurung boh tu ke putakan bagi dirinya. Kasihnya, kasihani dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat. Yang mana dengan si kurung plus si kurungnya nyokun sayang oleh Allah Ta'ala urung-urung sehingga pada hari kiamat. Dengan sabah kasih sayang Allah Ta'ala matangnya kasih untuk kegat urung, untuk berlemah lembut manusia. Pulau dengan sayang Allah yang si kurung plus si kurung tu, si kurung plus si kurungnya dijuk oleh Allah kepada ahli syurga. Cuman coba bayangkan menyusu kurung plus si kurung gelemparkan kasih sayang Allah Ta'ala. Cuman kan luar biasa saling kasih mengasihi
bagi sesama ahli surga. Maka apabila diberikan dikau daripada rahmat yang satu, tiap-tiap pemberian yang mulia, lagi yang ketinggian daripada ma'rifahnya subhanahu wa ta'ala, hal keadaannya umat ini yang dikasihnya, kemudian diberi akan mengenal bagi jalan Ahlussunnah wal Jamaah pada segala amal barang yang ada pada hadapanmu daripada nikmat yang zahir dan batin. Menurut guna pegah ngen sabah sayang Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ka sayang gepuruh hutannya dalam iman yang guna pegah gebi ma'rifah. Oleh ngen sabahnya lom gepuruh hutannya di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaahnya kan dengan sebab sayang Allah yang satu sep mandum. Ngen sabah sayang Allah sep mandum, sayang sesama sabi keroro tu hanya sayang oleh Allah gepuruh gebi iman ke hutannya, gebi udip dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah pada segala amal barang yang ada di hadapanmu daripada nikmat yang zahir dan batin, dapat beramal dengan itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh Allah nikmat zahir, nikmat batin, ya semuanya berkat nikmat rahmat yang sabah punau sahib gebi mandum. Maka diharap daripada karunia-Nya yang amat besar bahwa disempurnakan demikian itu. Maka harapan daripada getanyo, harapan bak getanyo supaya dengan karunia Allah sayang Allah yang sabah guna yang geseprek mensigom dunia tarempak BO tersapa kasih untuk tarempak nikmat yang luar biasa ba Allah. Maka dengan harapannya dapat kita harapkan Allah gesempurnakan nikmat yang lain ke kedanyo, itu nikmat surga, nikmat selamat iman. Maka bahwasanya yang memulai dengan ihsan, artinya di mana Allah Ta'ala itu lebih nilai berbuat baik kepada kedanyo. Ihsan itu berbuat baik kan dengan sebab rahmat Allah Ta'ala berbuat baik ke kedanyo, gepelahi tanyo daripada urung si yang beriman yang Islam, itu ihsan Allah. Baik tanyo hanadu seolah-olah ihsan atadra tu yang kejut berlebih hawai le deh kebaikan Allah, baik deh kitanya kebaikan dra dekat Allah. Yang kejut salah kitanya pubun ibadat sehingga timoh ujub, timoh ria dan sebagainya, beok nata pubun ibadat tak anggap kitanya telah berbuat baik kepada Allah. Padahal ingatlah, sebelum kita berbuat baik kepada Allah Ta'ala, lebih hilai kebaikan-kebaikan Allah yang tak terhingga, yang getabur kepada masing-masing kitanya. Gepelahi dari iman, gepelahi dari urung Islam, gebi umur, gebi sehat, gebi rezeki, gebi ketenangan dalam hidup luar biasa. Baik tanya nak bacut tak pubut seolah-olah tanya yang pubut ihsan kepada Allah. Padahal lebih hilai Allah pubut ihsan kepada kita. Maka lazimlah atasnya menyempurnakan dia. Maka lazimlah maka menyuka laginya Allah hipat memang yang juk ke kedanyo berbuat ihsan, maka lazimlah untuk disempurnakan dia. Artinya jud Allah Ta'ala disempurnakan lom nabi yang lebih lom. Kedanyo mohonkan Allah Ta'ala, kita mohonkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jangan dijahatkan akan cita kami. Maka wajiblah bagi kedanyo, yaitu kedanyo berbaik sangka kepada Allah, kedanyo penuh rajak kepada Allah, getanyo melakai ba Allah Ta'ala, baik gepejahat cita getanyo daripada karunia-Nya, baik getanyo jahat sangka kepada Allah. Allah hana sayang ke getanyo uji sayang ke, Allah hana gebi ke getanyo uji gebi, Allah nyan kurung pah lagi nyan dalam mengatur, baik lagi nyan yang kajahat hati getanyo kepada Allah Ta'ala, baik lagi nyan beduh ihsan-ihsan Allah dem yang gejuk ke getanyo. Walaupun getanyo sedang dicoba oleh Allah Ta'ala, dicoba dengan masalah dalam kehidupan getanyo dum, nyan ingatlah di balik daripada cobaan-cobaan nyan ada rencana indah Allah kepada seorang hamba yang beduh lagi nyan. Baik tak anggap itu sangka kepubuk zalim oleh Allah Ta'ala kedanyo. Tanya si hana sayang oleh Allah menton-ton tu udip hana sapuna, padahal hana sapuna nyan ke god kehidupan kedanyo. Kadang menyona dumpu gejuk oleh Allah han god tu. Sebab gejuk oleh Allah Ta'ala sesuatu kedanyo sesuai yang lagi tapi kul kero tu. Gejuk lagi oleh Allah supaya lurus tanyo dalam taat. Menyo gejuk lebih kadang taat atali. Dum lagi nyo gejuk susah tanyo nana mentang subuh. Belum tang gejuk sapuna. Ini si keketuhan kadang kabengeh itu. Jangan dijahatkan akan cita kami daripada karunia-Nya yang amat besar. Bahwasanya ia Allah Sayyidul Karim lagi Jawadul Karim. Allah Ta'ala itu adalah Sayyidul Karim, yaitu yang pemimpin kemuliaan lagi Jawadul Karim, pemurah lagi maha mulia. Nyan baru truk bat titiknya kajianan manteng. Dan itu asal yang ketiga. Nyo ngam 4 dasar putra kepegah. Yaitu jalan-jalan yang kita tempuh supaya timoh sifat rajak dan khauf. Yang pertama
ingat ayat-ayat raja dan ingat ayat-ayat khauf dalam Al-Quran. Yang kedua, banyak kejadian-kejadian khauf dan kejadian-kejadian raja yang ke Allah Ta'ala nampakkan. Menyebut ayat supaya timoh khauf, timoh raja, ingat cukup jai ayat yang tentang khauf, cukup jai ayat Quran yang menyatakan tentang raja. Yang kedua, kalian bud Allah bak masa-masa lalu lagi Allah gepinah Nabi Adam karena pubut satu pelanggaran, gak anggap pelanggaran, padahal dalam itikad anjit anggap pelanggaran. Dan kisah-kisah awal itu masalah yang khauf pai teguran-teguran Allah hanya tentang raja alam atas saya yang kata butnya kejadian-kejadian uku teman perkara lain dalam teman, yaitu ingat janji-janji Allah terhadap urang yang pubut dosa pakiban, terhadap urang yang taat pakiban, janji-janji Allah nya teman uku teman. Adapun asal yang ketiga ya jamban enana kibana perletanya nya hana gebegah ke pramang surga sabab iji mana binatang-binatang dum hana pramang le surga oleh Allah Taala, tapi dijadikan ke tanah, gepegat ke tanah oleh Allah Taala. Allah kesidang karena mandum bila gebangkit oleh Allah Taala, gebangkit manusia, gebangkit jin, gebangkit binatang-binatang. Antara satu sama lain binatang saling menzalimi. Nah binatangnya dizalimi le sabi keroroi, nah binatangnya dizalimi le manusia. Nyujih lah kebela dengan Allah. Karena Allah itu sangat adil dalam memutuskan suatu perkara, laki pembelaan, sehingga wate kaluh mandum-mandumnya hakim keputuskan hukum oleh Allah Taala yang adil, yang tamong surga, yang neraka aju. Binatang-binatang ini dijadikan oleh Allah Taala sebagai tanah, gabagah. Sehingga watai kalan lewat kafe, karena kadang hazib Allah iji hujat dalam neraka. Bercita-cita mereka itu ba Allah Taala supaya mereka itu pun dijadikan ke tanah. Kena kan? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba dalam Quran. Wa qalal kafiru, dan berkata oleh orang kafir, ya laitani, mudah-mudahanlah aku juga kuntu turaba, dijadikan adalah aku itu jadi tanah pula. Ya, kan berarti pertama surga neraka saya anak pertama. Ya benar. Hisab sama orang lagi hisab. Yang pertama surga ataupun neraka yang ke manusia dengan jin yang mendapat azab-azab Allah. Jadi binatang kena gazab oleh Allah Taala. Cuma pertama dalam surga nah lagi bunuh ashabul kahfi dirubah jadi kibas, nyata lagi pukul kibas Nabi Ismail. Yang pertama surga sih. Oh ya. Lanjut tak fonis menana ju. Cuma lagi tak pegah buno menyogoknya di alam sadar ke nya hana aja hurung iman truk benan teman haji. Melainkan tikara putus asa ataupun kakurung iman ke. Cuma menyo di bawah di luar daripada alam sadar goknya berarti karena hantik pikiran, karena kajawai ke. Karena keseringan pungo, karena kapungo maka dia bunuh diri je kalain. Hanya lain bab teman. Masalah tidak boleh berprasangka yang bukan-bukan kepada sesama Islam, dia kalain. Cuma bunuh tinjauan kepada iman urung hana bereh, nya mudah untuk bunuh diri. Karena iman hana bereh, mudah untuk jip racun. Nya mudah. Cuma tanya mentang tidak boleh. Karena tira urung apabila bunuh diri, nya sama naji antara agaknya nge iman bacut tu kan kena gadah. Tapi dia hanjit berprasangka, nya agaknya hanali yang kagadah iman ke sabab kagak poh ro hanjit sangka mana. Suuzan ke kan. Hanya mandum-mandum ba Allah Taala sabab urang yang bunuh diri hana gekeun urang yang kagadah iman ke, tapi boleh jadi kadang si anali iman ke juga watanya boleh, tapi hanya tak fonis ditanya. Karena dengan putakeun dengan membunuh nyan adalah kan maksiat yang dapat menghilangkan iman, dapat murtad. Tetapi nyan persih lagi urang kagemaen kagijak-jak babineh keruang, kagijak-jak babineh mon tiga rut tu lang mon menan ke antara goknya dengan kemurtadan, dengan murtad, dengan gadah iman. Jadi seburuk apapun manusia jangan kita suudzan menan juji. Berarti pulang urusan kepada Allah. Berarti hai dah sepikir anagi habis sepikir kepada maksiat urang. Maksiat dror ke sepikir tengok dah sepikir ke maksiat urang. Kiban ji pubu maksiat kok jayan. Bet dah fikir ke maksiat ji tapi pilih lebih kan hana lagi ji pilih lebih baji lah dah bubut. Ka? Wallah.
Ya. Kita berlomba-lomba saling maafkan. Ya. Sementara di hari-hari biasa malas bersalam. Dan ada juga mereka bahwa saya bersalaman dengan mereka itu karena saya minta maaf sama Allah. Nah, pertanyaan, ada beda jika salam-salaman hari raya dengan hari yang biasa? Minta maaf kalau kamu. Ya. Good. Terima kasih. Sebenarnya laki maahnya kan uraya menteng. Setiap kali berdosa minta maaf walaupun di hari biasa. Kenapa kan uraya gebukan adat benar maaf kedemenan dikarenakan pintu kemaafan Allah menyoba uraya dan Ramadan itu uraya khususnya hana batas tihah. Raya tak tihah pintu kemaafan Allah. Sangat mudah untuk diberi maaf oleh Allah Taala. Beda hari-hari biasa. Kan Allah hana pemaaf tetap ke pemaaf sid. Cuma beda lem ganjaran pahalanya beda segala-galanya di hari raya dan hari Ramadan. Tapi yang perlu pegang setiap kali berdosa maka mintalah maaf walau ba-ura-ura biasa. Bena anggapan kita hana perlu lelaki maaf tapi raya hantu orang akan meninggal itu. Hana jimlahnya salah anggapan menang. Nah, lagi kita tanya lako tanya perumo haid lelaki maaf pokoknya bah raya lelaki maaf. Kadang tu akan meninggal itu. Kadang tu hana sempat lelaki maaf. Maka jiji bek ta putru uro raya untuk laki maaf. Kapan kita merasa bersalah dengan manusia maka mintalah kemaafan, Allah akan memberi kemaafan. Man preh tapi raya salah hanya anggapan kan betul. Nih tanya berarti tapubun ibadah dalam keadaan murka Allah, dalam keadaan tanya jadi orang yang memotong silaturahmi ipat nampaki-paki. Hajino nyok musukkan li Ramadan. Kan nuraya sapukan kan kata putus hubungan silaturahmi ibadat justru sabe ini salah satu tertolak doa tertolak ibadat karena memutuskan silaturahmi kan karena uraya ngangkan bet anggai dia tak preh uraya cuma cukup jai kata pubuk ibadat sampai tu uraya baru tak laki maaf. Nah itu berarti pak buna manusia yang hana mendapat rahmat Allah pemotong silaturahmi kah naga sid tapi kiban sid lakilah kemaafan dan beri kemaafan mana kah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu